berzikir apakah bisa lupa diri dan disebut gila. Kan bertoriko kan pasti banyak wiritan itu dia. Iya betul. Itu habis. ya haus. Kalau kita terlalu banyak wiritan gitu kayak bisa gila nggak tuh? Jadi berzikir apakah bisa lupa diri yang disebut gila gitu kan. Oke. Kalau masalah apa namanya ya berzikir lupa diri bisa, ada juga yang lupanya lama gitu kan sampai seumur hidup, ada juga yang lupanya sebentaran doang di saat berzikir gitu kan. Nah ini kalau ya sampai lupa diri yang berkepanjangan, nah itulah ya penyebabnya ya sebagian mereka itu ya dalam zikirnya nggak dapet sanad, nggak dapet sanad. Sebab ya namanya amalan-amalan wirid-wirid itu kan mereka dapetin bermacam-macam. Ada yang melalui mimpi, ada yang melalui buku, sehingga nggak ada sanad mata rantai yang menyambung kepada ya seorang wali sampai kepada Rasulullah. Nah disinilah kalau memang makhluk halus itu kan ada dua macam makhluk halus, ada malaikat, ada jin. Itu termasuk makhluk halus. Kalau seperti wirid-wirid yang ada sanadnya, nah itu malaikat yang memberikan perlindungan. Tapi kalau yang kagak ada sanadnya, nah ini jin yang ikut dia membantu dalam wirid dia. Jin itu bukannya jin kafir, kalau jin kafir sih nggak berani orang wirid. Jin Islam, ya kata jin Islam, wah ini Ruby zikir nih, amalan saya dibacanya mau apa nih? Akhirnya diganggu tuh, ya, diganggu. Kawin. Nah itu yang kadang-kadang bisa jadi lupa diri yang berkepanjangan. Ya, ada juga yang lupa dirinya ini nggak menyadari dari amalan ya, yang bukan kadarnya. Misalnya apa? Ya dia berusaha dengan wirid ini pengen menyatu dengan Allah gitu kan. Pengen menyatu dengan Allah. Allah kan dengan manusia beda. Allah zat, kalau manusia jasad. Dia berusaha. Nah dengan berusaha akhirnya jadi blank. Karena nggak pas gitu kan. Ya seperti kayak positif sama negatif, kalau beradu udah jadi apa tuh? Berantakan. Iya, halilintar, wah, kayak otak putus udah. Nah, disinilah kalau dengan ya tuntunan orang yang pengalaman, yang udah menjadi ya restu atau kredoan Rasulullah, ya aman. Sebab Rasulullah yang bawa, gitu kan. Nah, dengan sanad ini ya pandangan kita kayaknya biasa aja, tapi pada pandangan makhluk halus, nah itu sinar. Terutama jin ngelihat, wah nggak berani deh. Sebab saya lihat ini si Fulan di amalannya ada sanadnya ke Rasulullah gitu kan. Ibarat apa namanya, kalau kita lihat anak main layangan kan, kalau deket kelihatan talinya, kalau dari jauh nggak kelihatan kan gitu, saking halusnya talinya. Ya kita main apa ya, main sodok aja, diomelin, layangan saya tuh gitu. Nah jadi di situ ya insya Allah aman kalau kita ya wirid melalui sanad. Andai kata lupa diri ya sebentaran doang, di saat kita berzikir karena tuntutan husu gitu kan, husu akhirnya asik gitu kan, nah bisa jadi.
tapi nggak lama-lama gitu. Nggak sampai ya dibilang lupa diri jadi gila, nggak, aman. Hal yang wajar berarti itu kayak. Iya, yang ada ya sangat. Apa Thariqah Tijani itu kayak dia mengutamakan salat Fatih, kenapa bukan la ilaha illallah atau apa gitu kan, dan Allah, tapi dia mengutamakan tuh salat Fatih. Iya. Jadi wirid yang istimewa dalam Tijani selawat gitu kan. Kenapa? Karena ya yang ditemukan oleh Syekh Ahmad ya Rasulullah gitu kan. Dan Rasulullah inilah yang langsung memberikan selawat kepada Nabi. Kenapa nggak langsung aja kepada Allah? Nah berarti di situ kan ya mengikuti apa yang diisyaratkan oleh Quran. Kan Quran bilang begitu kan, kata Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan kepada Nabi, Qul, katakanlah ya Muhammad kepada ya umatmu, jika kamu cinta kepada Allah, ikutlah kepada aku gitu. Suruh ikut kepada Nabi. Nah kalau sudah ikut kepada Nabi, berarti Allah mencintainya dan akan mengampuni dosanya. Nah itu yang benar ya, yang aman. Kita untuk mendekatkan diri kepada Allah harus pakai wasilah, perantaraan. Jangan langsung kepada Allah. Jadi nggak salah kalau tuntunan Thariqah Tijani ini pakai wasilahnya kepada Nabi. Ya sebab ya Nabi sendiri yang bilang kan, ya di saat Nabi mengatakan kepada ya Syekh Ahmad, ana wasitotuka, saya inilah perantaraanmu, wa mumidduka, dan penolongmu, alat tahqiq yang benar. Jadi sesuai dengan wasitoh dari Nabi kepada Syekh Ahmad, gitu kan? Juga penolongnya, sehingga ya nggak salah kalau Nabi memberikan selawat yang istimewa, tapi tetap ya nggak menyia-nyiakan dari zikir yang lain. Misalnya zikir yang lain istighfar, la ilaha illallah, enggak. Jadi dibekali dulu yang sebagai perantaraan adalah selawat. Nah, dan Allah sendiri juga bilang kan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau ingin ya dekat dengan Allah, ya aman, nyaman gitu kan. Nah, kita disuruh sama Allah berselawat kepada Nabi. Karena aku sendiri malaikat berselawat kepada Nabi. Nah, jadi disinilah ya benar-benar Tijani ini istimewa dalam wiridnya selawat sesuai pengakuan Nabi sebagai perantaraan engkau ya Syekh. Saya ini adalah perantaraanmu, saya ini adalah penolongmu. Nah, gitu. Ya sehingga dengan selawat Fatih ya, yang menjadi amalan pokok dalam Tijani. Kenapa? Karena selawat Fatih ini pertama ya Rasulullah sendiri yang kasih. Kalau selawat Fatih Syekh Ahmad, kalau Syekh Muhammad Bakri lain lagi. Yang kedua ya Nabi sendiri yang menyampaikan pahalanya dengan bertahap-tahap. Pertama ya Nabi sampaikan pahalanya melebihi daripada pahala membaca ya Dalailul Khairat. Yang kedua kalinya Nabi sampaikan lagi pahalanya ya menyamai 6 kali hatam Quran. Terus nggak lama dibaca lagi sama Syekh Ahmad
dapat lagi kabar ini selawat Fatih ya yang kamu baca pahalanya, nah itu ya melebihi dari tasbih, zikir, doa-doa, hizib-hizib tuh, sama hatam Quran 6.000. Nah, 6.000 kali. Oh, kayak apa ya? Makanya selawat Fatih deh yang paling dibanggakan gitu. Ngerjain salawat lu gitu ya. Iya. Zikir, tasbih, doa-doa hizib sama 6.000 kali hatam Quran masih mending selawat Fatih. Nah, jadi disitulah yang betul-betul kalau kita paham itu sumbernya dari kitab Jawahirul Ma'ani yang Sayyidiseh ya mengabarkan mengenai ya kabar-kabar tentang ya fadilah selawat Fatih. Tapi bukannya artinya kita anti Quran, enggak, tetap Quran dibaca gitu kan. Kemudian apa namanya zikir-zikir yang lain, istighfar dibaca. Tapi ya selawat Fatih jangan sampai dilupakan. Jangan sampai kita tergiur dengan selawat-selawat yang kualitasnya rendah gitu. Nah ini ya dibilang wirid Tijani yang istimewa itu selawat Fatih. Sehingga dibuktikan oleh Syekh Ahmad, saya ketemunya Rasulullah itu dengan selawat Fatih. Padahal saya udah mendapat ijazah-ijazah dari wali-wali kutub dengan macam-macam amalan, nggak dapat. Selawat Fatih baru ketemu. Nah, inilah ya obrolan kita ya, di babak yang kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mendapat barokah dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Pada pertemuan kali ini ya mengenai keistimewaan daripada Thariqat Tijani, kemudian mengenai keutamaannya yang terkandung di dalam zikirnya, sholawat Fatih dan lain sebagainya. Ya sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salli wa sallim lin nabi wa alihi wa sahbi wal qurbi Tijani naslihi.